Pak Nanto. Pak Nanto, oh, belum. Bu Saur udah komunikasi ya ke teman-teman di swasta ya, Pak Broto. Ini 381. SMP-nya kan SMP itu ada 112, SD-nya 200. Bagi swasta betul oke ya. Baik. Tolong Mbak Nuri absensinya disiapkan ya absennya ya. Baik, saya ulang lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, para kasih yang di Sudin, Pak Darwas sebagai ketuanya, kemudian Bu Ese, Bu Murni, Pak Wito, kemudian teman-teman Kasatwa Kecamatan, apakah sudah hadir dari Pesanggerahan Pak Bambang? Salam Al-Jabal. Pak Bambang sudah hadir. Sudah masuk Zoom nggak hari ini? Pak Jais sudah hadir. Kemudian Pak Tony sudah hadir. Bu Hartini sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Kasata sudah hadir rapatnya. Kemudian teman-teman pengawas dan penilik serta kepala sekolah SD dan SMP baik negeri dan swasta, alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dan semuanya karena kita insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ya kita sampaikan, kita doakan teman kita yang saat ini masih sakit, Pak Sony, Kasidikmen belum bisa beraktivitas seperti biasa karena memang kondisinya belum memungkinkan. Hadir Bapak. Malu nggak hadir di kerja ya. Alhamdulillah ini tambah gemuk, tambah genteng ini rupanya ini udah lama. Ya Bapak siap, terima kasih. Ya, ini luar biasa, suaranya mantap betul itu dan teman-teman timnya di posko yang dari pagi sampai malam selalu siap ya. Ada Mas Indra, Mas Hamzah, Mas Andri, kemudian Mas Satria, Dede, dan yang lain hari ini tugas di posko. Jadi terkait dengan PPDB kali ini memang luar biasa ya. Hari pertama itu ada 46 yang datang ke posko Sudin. Hari kedua itu ada 156 dan kemarin ada 140-an. Itu yang di luar yang daring ya, karena ada WA dan ada telepon. Alhamdulillah kita semuanya bisa memberikan bantuan. Target kita itu adalah orang tua datang ke posko misalnya dengan masalah, dengan cemberut, tapi dia pulang dengan senyum. Itu yang target kita ya. Bu Peti pasti ingat betul itu ya. Nah ini insya Allah kita semuanya bisa lakukan. Tantangannya adalah kayak kemarin itu ada yang orang tua murid yang dilayani sampai 1,5 jam. Itu yang laki-laki ya. Ada 1 jam juga yang perempuan. Nah kira-kira kita bisa bayangkan teman-teman pas sekolah bagaimana kita berhadapan dengan seseorang yang dia membawa permasalahan di hati mereka 1,5 jam menjelaskan kepada mereka. Yang dijelaskan itu tuh lagi. Itu yang laki-laki ya kemarin ya dari anggota gitu ya. Yang keduanya Mas Satria kemarin ngadepin yang ibu-ibu setengah baya gitu ya. Nah kalau usianya sudah lewat seperti Bu Saur mungkin bisa sabar, itu lagi ibaratnya lagi ganas-ganasnya itu gitu. Itu saya sejenak berdoa supaya segera mundur kali ya. Teman-teman semuanya semalam kami rapim dengan Ketua Pak Daryono ya dengan Bu Kadis terkait dengan hal-hal apa yang harus kita sikapi bersama, yaitu adanya kemarin penumpukan di Gatsu ya, penumpukan di Gatsu karena orang tua yang hadir langsung di lokasi itu. Jadi semalam itu bahasanya itu kalau di Sudin kan di lantai 1 ya nggak akan rubuh. Nah kalau di Gatsu kan lantai 13 itu kan bisa jadi ratusan atau ribuan yang walaupun disebar kemana-mana. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Semalam itu jam berapa saya WA kepada teman-teman kepala sekolah. Mungkin malam itu udah ada yang udah tidur gitu ya. Semalam, ya, saya informasikan kepada teman-teman kepala sekolah, baik SD SMP, jam 23.40. Ya, jam 23.40 saya di grup SMP SD dan pengawas SD dan SMP. Nah,
Jadi saya buka aja langsung aja. Teman-teman mohon dengan saya kita fokus di kegiatan hari ini karena ini nanti ada yang harus segera di TL oleh teman-teman semuanya. Apakah sudah terlihat? Udah, Pak. Udah. Ya, biasanya sudah ya. Hasilnya udah ya. Sudah cukup jelas, Pak. Oke, baik. Ini biasanya kalau laptop yang mahal langsung kelihatan nih. Baik. Ini terkait dengan perbaikan data CPDB tahun 2021. Ada permasalahan yang harus kita sikapi segera. Ini yang masih terjadi adalah pertama, belum input prestasi akademik dan non-akademik. Artinya masih ada sekolah, baik negeri maupun swasta, SD dan SMP, ya, yang kemarin belum menginput prestasi akademik dan non-akademik putra-putrinya kelas 6 dan kelas 9. Ya. Yang kedua, untuk SMP ini, belum input ke pengurusan OSIS. Belum input ke pengurusan ekskul. Ini 2 dan 3 itu masih SMP nih. Kalau SD kan semua di gurunya ya. Yang keempat, kesalahan data. Jadi ini kemarin permasalahan yang antara lain permasalahan yang ada di posko kita dan diakomodir oleh dinas ini. Kesalahan data itu di rapotnya. Bahkan ada rapot yang salah input itu. Nah, ini berarti kan kesalahan ada di posisi sekolah. Dan data yang lainnya, artinya belum sinkron antara data di Sidanira dengan data yang ada di itu. Jadi ada 4 hal ini yang nanti akan kita bahas ini, ya. Prestasi akademik dan akademik, kepengurusan OSIS, ekskul dan kesalahan data. Nah, ini bagi sekolah ini langsung dari dinas infografisnya. Pak sekolah segera menyerahkan dokumen sertifikat kejuaraan akademik dan non-akademik. Ya, menyerahkan dokumen. Berarti di bawah aslinya nih. Serta surat kepengurusan kepala sekolah tentang kepengurusan OSIS atau MPK dan ekskul. Ya, ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk diinput, verifikasi dan validasi dalam sistem PPDB. Ini tim yang di dinas ini yang melakukan. Kita nggak bisa melakukan sekarang. Bahkan di posko pun tidak diberikan akses karena memang khawatirnya dari 11 sudin nanti ada yang salah persepsi, nanti malah salah gitu loh. Maka ada konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya adalah nanti kepala sekolah harus datang langsung ke dinas pendidikan. Itu paling lambat jam 17.00 nih. Ini baru infografisnya ya. Infografis yang kedua, ini diberikan kepada orang tua murid ini. Sekolah pasti udah tahu anaknya siapa yang punya kejuaraan. Nah, khawatirnya sekolah ada yang tidak punya data itu, maka segera informasikan kepada orang tua murid yang punya kejuaraan, baik akademik maupun non-akademik. Berikutnya lagi, ini surat keputusan kepala sekolah tentang kepengurusan OSIS, MPK dan ekskul ini. Nah, yang berikutnya lagi, nah ini ya, ini yang pertama yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan kita semua adalah menyampaikan informasi ke orang tua. Ini calon peserta didik baru. Berarti kelas 6 dan kelas 9. Terkait dengan dokumen. Dokumen itu ada sertifikat akademik dan non-akademik. Sertifikat ini pastinya sudah dipegang oleh orang tua masing-masing ini. Ya. Ini yang harus diserahkan ke sekolah paling lambat Kamis pukul 14.00 hari ini. Paling lambat jam 14 itu, jadi mohon dengan sangat kita jangan ambil paling lambatnya karena teman-teman pas sekolah nanti nggak ada yang operator ke dinas.
nanti kepala sekolah harus datang ke kelas paling lambat jam 5 sore. Ya. Ini. Jadi segera sampaikan kepada orang tua murid terkait dengan sertifikat akademik dan akademik. Tentunya di mapnya masing-masing ini, jangan sampai nanti kecampur baur nih. Yang kedua, apabila ada kesalahan atau kekurangan input data CPDB, kayak kemarin Mas Indra ya, masih ada yang salah kan ya, salah input nilainya, salah namanya. Masih banyak, Pak. Masih banyak. Waduh, kalau masih banyak berarti mantep ini ya. Nanti kesalahan ada di rapot atau data lainnya. Misalnya data di kemarin kan ditunjukin tuh di Sidanirama itu beda. Nah, maka sekolah harus melakukan rekap ini. Direkap dulu. Nah, kalau kesalahan kekurangan input data ini tidak disamakan, formatnya beda ya. Nanti silakan sekolah buat format sendiri ini. Kesalahan kekurangan input ini. Ya. Misalnya nama si A. Kesalahan apa? Ya. Harusnya apa? Buktinya mana? Kayak gitu. Maka direkap oleh sekolah dan dibawa dokumen atau data yang benar. Misalnya SMP 253. Nah, sekolah Mas Indra nih, ya. Di SMP 253 itu ada 5 anak yang salah. Anak A, B, C, D, E. Salahnya beda-beda. Si A salahnya apa? Input rapot. Mapel apa? Terus si B salahnya apa? Ya. Salahnya misalnya nama. Ahmad itu ada yang pakai C, ada yang enggak. Ada langsung H misalnya. Nah, ini dibuat rekapan dulu, ya, rekapan kesalahan tadi, dan disertakan dokumen atau data yang benar. Misalnya akte kelahiran atau apa gitu ya. Atau yang rapot nih. Kalau rapot yang salah, maka rapotnya harus dibawa ini. Maka nanti tolong sekolah harus hati-hati betul ini. Saran saya itu kan itu ada apa ya, tempat atau map, bukan sejenis map yang bisa diselarakin, ada kan ya, yang dari plastik itu kan ada kan ya Mas Indra ya. Jadi nggak kececer gitu loh. Dan dibawa ke dinas pendidikan oleh kepala sekolah. Ya. Jadi nomor 1 dan 2 ini yang ke sana kepala sekolah, nggak ada operator atau wakil ke sana, nggak ada. Harus kepala sekolah. Nah, siap-siap kepala sekolah bawa stempel ini. Ini berlaku untuk negeri dan swasta ya. Yang ketiga, membuat SK kepengurusan OSIS bagi yang belum punya kepengurusannya. Tentunya tanggalnya kan nggak mungkin tanggal sekarang. Ya. Kemarin ada itu yang Mas Satria temui atau Mas Indra temui itu. Dia kepengurusan OSIS di saat, ini SMP ya, di saat kelas 8 misalnya. Ini, itu segera dibuat. Kelas 8 itu tahun berapa itu? Ya. Kemudian, oh dia kelas 9 masuk OSIS, ya dibuat. Nah, di situ kan ada ketua, ada wakil ketua nggak sih kalau di? Ada wakil ketua, bendahara, sekretaris, Pak. Nah, itu masukkan di situ. Ya, waktu itu saya pernah melantik pengurus OSIS di SMP 131 itu. Itu kan nggak sampai, nggak ada puluhan nih, nggak ada 10-an itu, nggak ada kalau nggak salah ya. Nah, masukkan di situ. SK-nya ada di situ. Nanti baru di input, ya ada format yang udah saya kirimkan itu. Ya, format udah saya kirimkan di grup grup SD atau apa ya tadi ya saya kirim ya. Nah, kemudian membuat SK kepengurusan ekskul. Nah, kalau SD kan masih di ini ya. Nah, ini teman-teman untuk yang SD tolong itu jam 7.35 saya kirim tadi formatnya. Nah, untuk yang SMP tolong dicek. Itu udah saya kirim formatnya, format final susul prestasi itu. SD tadi saya kirim jam 7.35. Ya. SMP saya kirim jam 7.53. Ini formatnya seperti itu.
Nanti akan kita tampilkan. Sekarang fokus lagi, ya. Jadi yang keempat, membuat SK keperusahaan ekskul. Yang kelima, mendata siswa yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik. Nah, yang nomor 5 ini tentunya sekolah pastinya sudah punya data-data anak-anak yang punya prestasi ini. Kalau sekolah mendata, tapi saya yakinlah bahwa teman-teman pasti mendata. Kalau yang ini nomor 5 ini SD ada juga ini. Ya. Contoh di Jakarta itu dia punya gudang pencak silat itu. Pencak silat, kemudian sepak bola dan seterusnya. Ya. Ini kan prestasi yang non akademik. Ada yang KSN atau apalah nama itu ya, lomba apa, kemudian FL2SN. Ada kan ya itu kan, lomba-lomba itu kan? Ada, Pak. Nah, ini segera lakukan. Nah, itu di data itu. Bawa sertifikatnya. Jadi segera cari datanya, segera hubungin. Nah, sertifikat ini kan pastinya kan sudah sampai di orang tua, sudah dipegang oleh anak masing-masing kan, nomor 5 ini kan. Ya, Mas Indra biasanya sudah sampai dipegang orang tuanya kan ya, karena dia sudah keluar itu kan, prestasi akademik dan non akademik. Tadi misalnya KSN, kalau dulu kan OSN, O2SN. Nah, kan mereka punya sertifikat gitu ya. Nah, ini. Sekolah punya data, sudah ketika hubungin orang tuanya itu. Nah, kalau keperusahaan OSIS itu kan sekolah udah tahu lah, itu tinggal input aja. Kalau ini orang tua nggak usah diworo-woro karena ini kan sekolah yang buat nih nomor 3 dan 4. Yang keenam, masukkan data siswa ke form Excel. Formnya udah saya kirim ke teman-teman itu. Ini formatnya dari distrik, ini jangan ditambah, jangan dikurang. Kan kadang ada yang kreativitasnya tinggi ditambah, jangan. Pakai format itu aja. Ya, ini di tim PPDB udah kita kirim juga formatnya seperti itu. Ya, ini 1 sampai dengan 6. Kemudian yang ke-7, sertifikat prestasi akademik dan non akademik yang dicantumkan adalah sertifikat yang tertinggi. Misalnya anak itu punya prestasi non akademik ada 2 ya, misalnya dia olahraga, pencak silat juara nasional. Berarti kan dia melewati provinsi dulu kan, maka dicantumkan yang nasional. Atau dia punya prestasi sampai internasional, ya internasional aja gitu loh. Jadi tidak semuanya dicantumkan. Ya. Ini prestasi sertifikat yang tertinggi. Nah, akademik tadi misalnya FL2SN, juara 1 provinsi. Kemudian juara 1 nasional, yang dicantumkan yang nasional aja. Nomor 8. Form ini hanya untuk CPDB yang belum mengunggah sertifikat prestasi akademik dan non akademik atau terdapat perubahan ke jenjang yang lebih tinggi. Contoh, tadi ada anak yang kemarin sertifikatnya ketemunya yang di provinsi doang nih. Udah daripada nggak ada, masukin. Nggak taunya setelah berlalu, oh yang nasional ketemu. Karena dia juara kedua, udah. Berarti itu ada revisi kan? Nah, itu dibawa buktinya. Ya. Jadi format yang saya kirim ke teman-teman itu hanya untuk akademik, non-akademik, kepengurusan OSIS dan ekskul. Nah, untuk yang tadi kesalahan rapot, ya, kesalahan rapot yang diupload itu termasuk kemarin Mas, ada yang rumahnya di DKI, tapi dia sekolahnya di luar DKI gitu ya? Ya, Pak, pendaftaran. Nah, hanya ini artinya kalau ini kan sekolahnya di luar DKI ya? Betul, Pak. Nah, hanya kalau misalnya yang jelas kayak ini bukan kita yang merekap ini kan? Nah, bukan, mereka biar itu sendiri itu. Nah, sekarang itu yang kita urusin adalah anak kita yang sekolah di DKI Jakarta gitu loh. Kemudian yang ke-9, membuat pernyataan tentang keterlambatan tersebut. Ya, keterlambatan kayak kesalahan kayak dan pernyataan keaslian dokumen. Ini buat satu aja, teman-teman nggak usah takut buat pernyataan tentang keterlambatan gitu loh. Ya. Ini biasanya pernyataannya di atas materai nggak Mas Indra nih? Iya, kalau pernyataan di atas materai, Pak. Ya, nomor 9 teman-teman, nggak usah takut dengan materai 10.000. Ya.
materi itu hanya ingin menguatkan saja bahwa yang teman-teman tulis itu memang apa adanya gitu loh. Ya, nomor 9 ya. Pernyataan tentang keterlambatan termasuk keaslian dokumen itu. Jangan sampai nanti ada dokumen itu sekarang sudah canggih kan. Sertifikat itu kan kalau di PDF terus di print warna kan seperti aslinya ya. Iya, dimanipulasi, Pak. Dimanipulasi padahal itu data orang lain itu misalnya. Nah, ini teman-teman yakin betul nih. Nah, saya yakin kepala sekolah pasti punya data tadi terkait dengan prestasi akademik dan non akademik, ya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung nyerahin itu aja. Kemudian mengantar dokumen beserta rekapan sesuai dengan form tadi, ya. Nanti ada 2 format ya. Satu format yang dinas, satu lagi yang di sekolah tadi. Kalau ada kesalahan dan sebagainya, nanti formatnya beda. Paling lambat pukul 15.00 hari ini. Lebih cepat lebih baik. Kadang itu kan kita di Sudin, kadang di Sudin itu ya, kadang di Sudin itu kita melayani masyarakat. Hari ini terakhir Pak, anak saya daftar di kepolisian. Nah itu. Nah ini kita jangan kayak gitu. Ya. Nanti saya buat kayak gini biar nggak lupa, nanti khawatirnya bulan depan lagi ya. Nah, yang berikutnya lagi adalah nih. Jadi lebih cepat lebih baik. Saran saya ini harus segera ini. Karena apa? Kalau dari masing-masing sekolah segera mengirimkan ke distrik, berarti kan tim distrik segera lembur itu. Ya, ini biasa kan Mas Indra dilibatkan di sana itu kan teman-teman ini untuk input data ini. Karena kan ribuan itu. Kemudian yang 11 ini yang ngeri-ngeri sedap ini. Tapi banyak ngerinya nih. Apabila sampai batas yang telah ditetapkan, kan jam 5 ya, tidak terkumpul dan ada masalah, contoh gini, SMP tadi SMP gantian ya, SMP 177 sampai dengan batas jam 5 tidak ngumpulin. Ya. Atau ada orang tua murid dari SMP 177 yang masih punya masalah. Dan dia datang ke distrik, nah ini dia nih. Maka konsekuensinya adalah Kasudin, Kasata Kecamatan, pengawas, dan kepala sekolah, Kamis malam harus hadir di distrik. Ini betul-betul ini. Kemarin saya semalam dengan Pak Daryono nih. Oh ini ada yang kurang ini. Ada yang kurang. Kasih Pak. Iya makanya enak bener ini kasih lupa nih. Kasih dulu. Ya kasih persekolahan gitu ya. Kasih persekolahan. Nah ini dia. Kelewat nih. Pak Dar udah seneng aja nih. Udah berdoa nih. Alhamdulillah gitu nih. Ya. Nah. Jadi Kasudin, kasih persekolahan, Kasatlak, pengawas, dan kepala sekolah Kamis malam harus di distrik untuk menginput sendiri perbaikan data tersebut. Saya yakin dan percaya bahwa kepala sekolah itu nggak sanggup menginput kayak gini pastinya. Ini kan, pasti kan ngajak teman lagi kan. Tapi Bu Kadis kan nggak nyuruh ngajak di luar kepala sekolah gitu loh. Ini tantangan yang luar biasa itu loh. Ya. Saya yakin teman-teman semuanya, mari sama-sama kita berkomitmen, ya berkomitmen kita tuntaskan hari ini. Malu betul kan kalau sampai persiapan dari Pemprov DKI Jakarta, dukungan Pak Gubernur yang luar biasa, Bu Kadis yang luar biasa, bahkan kemarin nggak pulang-pulang itu katanya nggak ganti baju, nggak ganti jilbab, sama semua kayak gitu ya. Ini kita harus betul-betul maksimal ini, ya. Nah ini format segini. Teman-teman sebelum berlanjut ke yang lain, ada yang ditanyakan, nanti Pak Daryo bisa bantu menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Pak Tony. Yang mau tanya, ya kaitannya dengan sertifikat kejuaraan. Kalau tahun lalu itu kan untuk sekolah negeri mungkin sudah biasa untuk menginput sertifikat kejuaraan. Kemudian kejuaraannya juga tahun lalu itu ada juknisnya bahwa untuk tingkat kejuaraan ada yang provinsi, ada tingkat
tingkat kota, kemudian atau tingkat kecamatan untuk SD. Nah, ini mungkin bisa jadi dari sekolah-sekolah ada yang kejuaraannya hanya tingkat sekolah, atau mungkin kejuaraannya tidak berjenjang, atau kejuaraannya open, artinya mungkin hanya pesertanya hanya 3-4 sekolah gitu. Kemudian tapi ada yang di Jakarta, ada yang di Depok atau apa, kemudian kesannya jadi nasional itu. Padahal pesertanya hanya 3 karena kejuaraan open. Apakah ada kriteria untuk sertifikat yang bisa yang di-input? Nah, gitu. ini format udah saya kirim ke teman-teman ya. Mas Indra bisa lihat ini? Bisa, Pak. Di chat tuh juga udah ada, Pak. Ya. Sudah saya chat juga. Itu udah semua kan ya? Sudah. Artinya gini, di sini formal udah jelas betul bahwa ini contohnya ya. Nomor peserta. Nama pesertanya Rohim, SMP 212. Nama kejuaraan KSN Biologi. Ini yang akademik ya. Ini yang akademik nih. Nama kejuaraan KSN Biologi. Berjenjang dan berjenjang. Dia berjenjang kedinasan. Juara 1 tingkat nasional. Gitu ya. Nah, kebetulan Rohim memang cerdas betul anaknya ini. Dan dia juga untuk non-akademik, itu dia juara bernyanyi solo. FLS 2N. Ya. Dia berjenjang juga kedinasan dan juara 1 tingkat nasional. Kemudian di dalam OSIS keorganisasian dia sebagai sekretaris. Ekskul sebagai ketua. Ini anak sempurna benar nomor 1 ini ya. Karena ada semua nih. Yang kedua Rudi nih. Sama satu sekolah ini. SMP 212. Untuk akademia nggak ada, lewat semua. Non akademik, nah ini karate nih, ya karatenya tidak berjenjang, tapi dia induk organisasi Porki, juara kedua 3 provinsi, ya ini non akademik ada nih. Yang berikutnya Koko ini, nah Koko ini beda bener nih Koko ini, masih bagus dia, akademik nggak ada, non akademik nggak ada, tapi di OSIS sebagai ketua ini. Nah, yang keempatnya ada lagi harusnya. Indri misalnya. Sama. Kalau Indri, kalau yang tidak ada di sini jangan ditulis gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Pak Tony? Pak Tony? Gamut, Pak, sepertinya. Oh ya. Baik, yang dibuka aja. Mbak Nuri, ini Mbak Nuri saya tanya, bukan yang harus sekalian. Mbak Nuri paham nih ya? Pak. Nah, kemudian Mas Broto 161 itu di mute nggak tuh? Saya cek ke sekolah dulu nih. Format ini paham ya, Mas Indra? Dipahami ya oleh teman-teman ya? Pak, nanti saya jelaskan ulang, Pak. Nah, oke. Nah, tambahannya sertifikat prestasi akademik dan non akademik yang dicantumkan adalah yang sertifikat tertinggi. Tadi saya katakan tadi. DKI ada, nasional ada, pakai yang nasional. Yang kedua, form ini hanya untuk CPDB yang belum mengunggah sertifikat prestasi akademik dan non akademik atau terdapat perubahan kejenjangan lebih tinggi. Ya. Termasuk yang belum ada kepengurusan OSIS dan ekskul ini. Nah, ini. Nah, sebelum ke Mas Indra, teman-teman semuanya, adakah yang masih ingin ditanyakan terkait dengan informasi ini? Ada beberapa pertanyaan di chat nih, Pak. Apa itu pertanyaan? Bacain. Bentar. Apakah sertifikat prestasi dan kegiatan siswa dapat berupa surat keterangan dari sekolah? Jika bisa, apakah bisa satu surat keterangan berisi informasi SD semua kegiatan? Sudah saya jawab itu, Bu Nuri. Udah jawab-jawabin. Teman-teman, ini ada tim kita, Mas Indra itu tim di provinsi juga.
Ada lagi tadi yang manja itu tuh yang dari MTS bagaimana kalau kayak gitu? Berarti kan instansinya sendiri ya Pak? Betul. Nah, Mas Indra langsung dijawab aja. Tadi kan yang dimintakan sertifikat ya. Ini pertanyaannya kalau misalnya surat keterangan itu apakah sertifikatnya hilang? Nah, nih, coba Mas Indra. Kalau Baik, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Joko Sugiarto, Kasudin JS1, Bapak Ibu Korwas, Pak Daryono, Ketua Posko PPDB Jakarta Selatan 1, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri dan Swasta Jakarta Selatan 1, mengikuti perkembangan saat ini Dinas Pendidikan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memperbaiki prestasi. Kemarin jam 12 saya ditelepon Pak Horale untuk berangkat ke dinas. Saya berangkat ke sana sampai dengan jam 8 malam. Ternyata Dinas Pendidikan dikerubutin oleh orang tua siswa. Ya, jadi ada beberapa kemarin kita ketemu. Itu ada perwakilan orang tua dari SMP 161, perwakilan orang tua dari SMP 96, lalu SD, dan banyak sekali itu berebutan di sana, sehingga menyebabkan kondisi Dinas Pendidikan itu tidak nyaman, ya, apalagi dalam pandemi seperti ini di dalam satu ruang itu terlalu banyak orang. Akhirnya diberikan kesempatan Ibu dalam Pak Kasudin sudah rapim dengan Bu Kadis terkait perpanjangan masalah input prestasi. Sebenarnya ini bukan kesalahan dinas. Kami sudah memberikan akses dari bulan Februari untuk menginput prestasi, namun ternyata banyak sekolah swasta maupun negeri yang tidak tentang prestasi itu. Jadi hanya menginput yang nilai rapor saja. Ya Bapak Ibu. Jadi setelah selesai PPDB ini dimulai, barulah muncul itu. Ketika presentil muncul, saya kemarin sampai 1,5 jam itu melayani satu orang bertanya ke presentil ya Pak Joko ya. Iya. Satu orang presentil. Nah sekarang Bapak Ibu diberikan kesempatan. Jangan ada lagi orang tua yang datang ke dinas. Jangan ada lagi orang tua yang ke dinas untuk minta perbaikan prestasi. Ya, jangan sampai ada orang tua, satupun orang tua yang datang ke dinas, baik negeri dan swasta, SD dan SMP, yang datang minta perbaikan ke dinas. Cukup perwakilan sekolah. Jadi Bapak Ibu wajib merekap semua prestasi siswa 3 tahun terakhir. Ya, 3 tahun terakhir. Artinya kalau ada anak ikut ekskul beksi tahun kelas 7, dia sebagai ketua ada SK-nya. Yang paling penting ada SK-nya. Bukan SK-nya dibuat-buat tahun ini. Ya, SK-nya tidak dibuat-buat tahun ini. Jadi SK-nya dia jadi ketua ekskul tahun 2018-2019, Bapak Ibu baru buatkan SK sekarang. Ya, itu salah. Ya, itu. Nah, ini silakan Bapak Ibu menyikapi ini. Bapak Ibu pintar-pintar berarti. Ya, menyikapi hal ini Bapak Ibu pintar-pintar. Ya, silakan pintar-pintar bisa memikirkan langkah apa sepertinya untuk menolong mereka yang memang waktu kelas 7-nya sudah berprestasi. Ya, sudah ikut organisasi baik SD maupun SMP. Karena saya yakin di SD pun ada itu ekskul. Ya, di SD pun ada ekskul. Kenapa Bapak Ibu ekskul ini menjadi penting? Prestasi ini menjadi penting karena di nilai akhir prestasi ini ada indeks prestasi. Nah, indeks prestasi ini Bapak Ibu banyak kemarin sudah saya sampaikan, ya, sudah saya sampaikan di paparan. Ya, di paparan itu sudah saya sampaikan tentang pelaksanaan ininya presentilnya. Ya, presentilnya, ya, presentil. Nah, Bapak Ibu kemarin yang datang ke posko, semua orang tua menanyakan tentang perhitungan presentil, ya, perhitungan presentil. Nah, ini saya tunjukkan dulu Bapak Ibu, biar Bapak Ibu nanti bisa melihat kenapa sih jadi rame, ya, kenapa jadi rame. Nah, ini semua gara-gara ini. Ya, semua gara-gara ini nih. Presentil nilai rapot. Jangankan Bapak Ibu yang di sekolah,
kami di Posko saja tidak paham bagaimana perhitungannya secara sistem. Namun karena kami ditugaskan di Posko, kami membuat analisa apa yang diperlukan ketika orang bertanya tentang, Pak, kenapa presentil non akademik ini besar sampai dengan 100? Ada yang presentil nilai rapot ini kenapa jadi 30? Kenapa dapat 100? Ada yang 60. Dua ini Bapak Ibu, presentil nilai rapot dan presentil non akademik ini yang paling sering ditanyakan. Itu sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari mana? Ini. Sekarang saya jelaskan Bapak Ibu sesuai dengan sekdisnya Bapak Ibu ya. Jadi kepdisnya itu, di kepdis itu sudah jelas ya Bapak Ibu ya, di kepdisnya sudah jelas. Saya membuat simulasi ya, saya membuat simulasi seperti ini. Jadi biar Bapak Ibu juga bisa lihat kenapa sih itu menjadi penting. Bapak Ibu bisa lihat ya, simulasi ini saya yang buat. Nah, untuk presentil non akademik Bapak Ibu, presentil non akademik yang mendapatkan siswa mendapatkan bobot 100 dan 60 itu di sini. Ada tiga indikator yang menentukan presentil non akademis. Yang pertama adalah kejuaraan. Kejuaraan itu Bapak Ibu mendapatkan indeks 50%. Kejuaraan. Lalu kepemimpinan organisasi, OSIS, ini 30%. Kepemimpinan ekskul, ini 20%. Kalau ini kosong semua, Bapak Ibu, ini kosong semua, ya, maka sistem secara otomatis akan memberikan dia nilai 60. Karena dianggap tidak ada, namun sistem akan memberikan dia nilai default 60. Pak, ada satu di sini. Ada satu nilai 67 misalnya sebagai pengurus ekskul. Pengurus ekskul itu nilainya 67 Bapak Ibu. Maka dia mendapatkan nilai poin tambahan 13,4. Di sini tetap 60 Bapak Ibu. Kenapa? Karena hanya baru satu indikator, yaitu kepemimpinan ekskul. Lalu dia punya dua, ada ekskul dan OSIS. 100 poin di sini bobotnya. Maka secara otomatis di sini dia akan mendapatkan 100 poin bobot presentilnya. Jadi ketika ada dua saja di sini yang terisi, kepemimpinan OSIS dan kepemimpinan ekskul, maka presentil anak di sini langsung otomatis menjadi 100. Ya. Nah, ini memang kelihatannya kecil Bapak Ibu, cuma 5%. Namun presentil non akademik ketika di jalur non akademik ini akan menjadi sangat besar karena poinnya 40%. Ya, karena poinnya 40% di sini. Nah, inilah yang menjadi perhitungan presentil non akademik. Jadi harus terisi semua nih. Gimana Pak kalau nggak terisi? Kalau ada anak yang tidak sama sekali, ya nggak ada, 0. Namun dia mendapatkan bobot default sebesar 60 poin. Nih, default ya Bapak Ibu ya. Dia nggak ikut pun dia udah otomatis dapat 60. Tapi kalau dia ikut ada 2, maka langsung naik jadi 100. Betul, ya. Nah, itu alasannya kenapa presentil ini menjadi pelik. Menjadi banyak pertanyaan. Saya menjelaskan berulang-ulang dari orang yang berbeda-beda itu. Ya. Jadi pinternya teman-teman di Posko itu kalau udah presentil diarahin ke saya. Sampai nggak sempat makan, nggak sempat minum. Ya. Jadi kemarin Bapak Ibu ada juga orang tua yang marah-marah itu ngomongin presentil dan nggak dibilang dinas tidak adil. Bapak Ibu, tugas menginput prestasi bukanlah tugas orang tua. Itu sudah tertuang di dalam Sidanira. Mungkin saya rasa Bapak Ibu hanya kurang koordinasi saja dengan operator. Apa sih sebenarnya yang diinput di Sidanira? Nah, itu saja. Kami tidak bisa menyalahkan Bapak Ibu karena memang ini cuma hanya kurang koordinasi, dan yang satu lagi, terus terang saja kami sosialisasinya kurang. Ya, kami sampaikan Bapak Ibu, kami kurang sosialisasi gitu. Ya, hanya karena sosialisasinya hanya lewat radio distrik di YouTube gitu. Ya, gitu. Karena waktu itu kita mau melihat itu pertama pergubnya belum muncul Bapak Ibu.
Jadi ketika sekolah-sekolah sudah menginput karena pergubnya belum muncul, itu sempat dihapus oleh dinas, baru dimunculkan lagi setelah pergubnya muncul. Gitu Bapak Ibu ya, itu alasannya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu punya kesempatan, daripada Bapak Ibu dikerubutin orang tua, dimarahin orang tua cuma gara-gara nggak nginput satu prestasi baik ekskul maupun OSIS, Bapak Ibu silakan input di Excel yang sudah disiapkan oleh Pak Kasudin tadi, serahkan ke dinas segera mungkin, ya, segera mungkin, biar nanti malam tim kami akan segera input dan langsung verifikasi, sehingga besok pagi data ini langsung masuk ke dalam sistem PPDB, ya, langsung masuk ke sistem PPDB. Jadi memang tidak real time Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang tua yang bertanya sudah diinput tapi belum masuk ke sistem PPDB, bilang harus melalui mekanisme input dan migrasi data. Mas Indra, Ya. Mas Indra. Jadi besok baru bisa masuk gitu. Ya, Mas Indra. Baik Pak. Ini ada pertanyaan. Kan ada juga itu teman-teman yang dapat kejuaraan itu, dia tidak dapat sertifikat tapi dapat piala. Gimana cara itu? Nah, pialanya difoto, Pak. Pialanya difoto, disertakan sebagai dokumen, dibuatkan surat keterangan pesertanya. Yang kemarin sekolah itu juga sama, Pak. Banyak tuh, Pak. Contoh SMP 161 tuh, Pak. SMP 161 itu ikut kejuaraan pramuka. Dia juara 1, Pak. Juara 1, giat pramuka Kuarda tingkat DKI. Itu tidak ada sertifikatnya, namun mereka punya piala. Ya, mereka punya piala karena pialanya dibilang bukan piala perorangan, tapi piala Gudep SMP bla 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 juara 1 putra. Gudep bla 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 juara. Baik. Mas Indra. Baik. Kalau sertifikat itu yang dibawa oleh orang tua itu kan aslinya kan? Iya. Kemudian dari sekolah bawa ke dinas aslinya juga kan? Iya. Scan aja Pak, bentuk scan sama itunya juga. Oh, di scan. Iya, di scan. Bukan ya. fotokopi ya? Iya, jangan fotokopi Pak, scan. Nah, kalau Di-scan, ada ya? sekolah yang tidak punya sertifikat, ya, kalau ada Di-scan. contoh OSN mungkin Bapak Ibu karena Sudin atau sekolah sudah menerima sertifikatnya namun lupa, kan Bapak Ibu punya tuh di data kesiswaan pasti punya. Ya, siapa-siapa yang sudah ikut lomba namun sertifikatnya tidak ada. Juara berapa? Mungkin pialanya ada tuh di list piala Bapak Ibu tuh ada. Ya. Pialanya dipoto, sertakan surat keterangan lombanya kapan, kegiatannya di mana, juara berapa, nama pesertanya siapa saja. Ya, Bapak Ibu kepala sekolah tanda tangan. Ya, sertakan fotonya. Kalau ada foto kegiatannya, anak-anaknya lagi lomba, sertakan di atasnya foto pialanya, di bawahnya foto anak-anak lagi lombanya. Pas lagi megang piala kan pasti Bapak Ibu foto tuh. Anak-anak lagi megang piala tuh foto kan, selfie kan. Nah, itu kalau bisa disertakan itu, ya, disertakan, baru di bawahnya adalah surat keterangan pesertanya. Ya, itu. Nah, itu semua sama, harus dimasukkan dalam Excel. Kalau jumlahnya bergu maupun perorangan, semua wajib dimasukkan ke Excel. Jenjang juaranya adalah juara 1, 2, 3, minimal juara kabupaten kota. Ya, juara kabupaten kota, minimal. Ya, minimal juara kabupaten kota. Jadi tingkat kota selatan, Jakarta Selatan mau ya Jakarta Selatan. Baik kedinasan maupun non kedinasan. Kedinasan contohnya adalah yang mengadakan dinas pendidikan, Disorda, ya, dinas pariwisata, kementerian, ya, itu kedinasan. Yang non kedinasan adalah induk organisasi, PBSI, ya, PSSI, ya, Persatuan Renang Indonesia, terus Taekwondo itu induk organisasinya, ya, Persatuan Pencaksilat Indonesia, PPSI dan lain-lain, induk organisasi. Ada juga kemarin marching band. Marching band yang mengadakan siapa? Kalau marching band biasanya mengadakan itu dari Disorda. Ya, Disorda atau Kementerian Olahraga itu yang langsung tuh, ya. Nah, itu bisa, ya, bisa gitu. Namun nanti poinnya berbeda Bapak Ibu. Poinnya berbeda, bergu dan tidak bergu itu berbeda. Poin yang tertinggi adalah juara 1 internasional perorangan. Juara poin terendah adalah juara bergu, ya, juara bergu, juara 3 bergu tingkat kota. Ya, juara bergu tingkat kota itu poinnya paling kecil. Itu. Nah,
Nah, tolong Bapak Ibu, setelah memahami ini, silakan Bapak Ibu bekerja sebaik mungkin, informasikan. Bapak Ibu informasikan kepada seluruh siswa, Bapak Ibu yang kelas 6 yang saat ini ikut PPDB. Jangan sampai ada yang terlewat. Ya, jangan sampai ada yang terlewat Bapak Ibu. Karena kemarin SMP 49 disomasi oleh orang tua hanya gara-gara tidak memasukkan ekskul. Ya, teman saya itu operator di SMP 49 itu disomasi. Ya, surat somasi sudah muncul itu. Alhamdulillah semalam sudah langsung ditindaklanjuti dan 170 orang Bapak Ibu. Di SMP 109 kemarin menginput 170 orang data. Nilai ekskul dari kelas 7, 8, dan 9. Gitu. Ya, 170 orang. Jadi mereka 170 orang itu tanda tangan dan materai mensomasi SMP 49. Jangan sampai kejadian Bapak Ibu hanya gara-gara prestasi yang 18% ini, ya, yang kuotanya hanya 18% ini menjadi mencederai prestasi yang sudah Bapak Ibu lakukan saat ini. Ya, itu saja Bapak Ibu pesan saya. Silakan monggo sambil ini tanya jawab tadi teman-teman nanti pertegas kembali. Jadi silakan ditanyakan di sini. Pertama tadi kan bagi sekolah yang tidak punya sertifikat tadi ya, lomba juara tapi sertifikatnya nggak ada. Ya ada piala, maka tadi piala dipoto ya. Itu sertakan dengan surat keterangan, Pak. Keterangan ya, oke. Ya. Yang lain lagi teman-teman, sekarang itu dulu dari kecamatan Pesanggeran dulu, negeri atau swasta silakan. Ini waktunya kita agak singkat, padat, jelas ya sudah ditanyakan, nggak usah ditanyakan lagi. Mohon izin Pak untuk yang bertanya untuk raise hand Pak, baru kita unmute. Silakan Pak Niwayan. Pak Wayan. Bu Wayan, Pak. Bu Wayan, silakan Bu Wayan. Atau Pak Ade Kurniawan dulu silakan. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Kurniawan, operator dari SDM Bintaro 4. Mohon izin Pak Joko, Pak Kasudin, Pak Indra, dan Bu Nuri. Mau bertanya, gimana kalau misalkan kemarin di Sidaniranya kita belum masukkan sertifikat karena memang orang tuanya pun baru ngabarin ke kita kalau misalkan bahwa si anak ini punya punya prestasi di luar dari yang lomba sekolah, misalkan dia ikut kejuaraan di Kemenpora gitu. Dia baik Pak Ade, Pak Ade. Ya. Baik, saya sudah pahami pertanyaannya. Jawabannya bisa Pak, karena ini justru memfasilitasi mereka yang baru tahu. Oh, terus ya, gini, satu lagi jadi Pak. Yang belum input sama sekali bisa. Satu lagi Pak, kalau misalkan sekarang dia sudah ikut jalur prestasi, monggo silakan Pak, tetap diinput. Iya, satu lagi kalau misalkan sekarang dia sudah ada di posisi sekolah yang pilihan kedua, apakah nanti itu nilainya bisa berpengaruh, bisa naik lagi ke? Ya, secara otomatis by system Pak, by system. Begitu. Ya, kita lihat nanti posisi kan otomatis semuanya naik Pak, kita bisa lihat nanti. Karena yang mengajukan prestasi kan bukan cuma sekolah Bapak aja, pasti yang lain semua mengajukan pasti otomatis semuanya berubah. Ya, nilai pasti berubah, pasti akan ada nilai, ada konsekuensi dari situ. Ya. Maksudnya apakah bisa nanti kembali naik lagi ke posisi satu? Naik lagi posisi satu bisa saja Pak, saya bilang by system. Oke, siap. Ya. Siap. Terima kasih. Yang penting Bapak Ibu tugasnya hanya menginput saja. Ya, tugas Bapak Ibu hanya menginput saja. Kalau masalah seleksinya itu sudah urusan sistem. Tugas Bapak hanya menginput, jangan sampai Bapak disomasi. Sudah selesai. Nah, gini Mas Hendra. Baik Pak. Tanya Pak. Sebentar dulu teman-teman. Saat ini itu kan nanti yang menuntaskan kan di dinas tuh. Kita udah nggak bisa apa-apa sama sekali ini. Ya. Nah teman-teman untuk yang di SD Mas Hendra. Baik. Nggak ada OSIS kan? Nggak ada. Ekskul berarti jangan ditulis gitu kan? Oh SD ada MPK Pak. SD. MPK. Mana ada MPK SD? SD nggak ada OSIS. MPK. Kemarin ada yang ngomong di dinas itu Pak, di dinas itu ada perwakilan dari SD,
Itu yang ngotot Nggak mereka MPK. Ya, Nggak nggak ada. ada. SMP, SMA, MPK. Ibunya yang MPK. Itu enggak. Jadi jangan sampai teman-teman maksain lo ya. Iya. Intinya SD tidak ada OSIS dan pengurus ekskul itu aja ya. Iya, betul. Ada SMP. Ini Ya, teman-teman baik. paham semua ya. Siap. Saya Pak tanya Pak, boleh Pak? Saya Pak Hendra. Bu Wayan, silakan Bu Ya, Wayan. terima kasih Pak Hendra, Bintaro 14 pagi. Kemarin operator saya sudah nginput masalah prestasi non-akademik. Cuma dari dinas ditolak karena mungkin tidak sesuai kriteria. Apakah nanti saya juga ikut ke sana mengantarkan atau orang tua suruh mengumpulkan lagi gitu loh Pak? Silakan diajukan kembali Bu. Oke deh, terima kasih. Sesuai ya, dengan Pak. sesuai dengan kriteria yang tadi saya sampaikan Bu ya. Iya Pak. Kalau Terima memang kasih, Pak. kriteria tidak sesuai dengan, silakan Pak dari SD Cipulir 01, Cipulir 01. Nanti saya Pak ya. Iya, setelah ini Pak Ali ya Pak. Ya. Silakan Cipulir 01. Ayo cepat, singkat, padat. Ayo Bu, Bapak Ibu harus bekerja soalnya, ayo cepat. Saya dulu Pak. Oke, Pak Ali, silakan Pak Ali. SD Cipulir belum ini. Baik, saya dari SD Avicenna. Kemarin saya sudah ke distrik ya, jadi menyampaikan yang memang sertifikat yang belum diupload. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak. Nah kemarin ada satu yang bisa sebenarnya itu diupload, hanya saja karena orang tuanya sudah bikin akun, maka orang tua harus membuat surat pernyataan ya, menghapus akunnya kan, baru ini sertifikat bisa diupload. Nah hari ini saya sebenarnya sudah menyampaikan ke orang tua supaya hari ini ke distrik menyampaikan sertifikat aslinya dengan surat pernyataannya. Nah ini gimana? Apa bisa dilanjutkan? Hanya itu saja. Kemarin petugasnya mengatakan seperti itu, bahwa ini Pak, ini harus ada surat pernyataan pencabutan akun dari orang tuanya dengan materai 10.000 lah gitu. Kemudian sertifikat aslinya dibawa ke sini Pak. Nah itu nanti bisa nah ini apa bisa dilanjutkan yang ini khusus nih Pak. Baik. Orang tuanya sudah tahu dan akan ke sana nih hari ini gitu. Baik Pak Ali, dari saya jawab. Kemarin skenarionya begitu Pak. Skenario kemarin seperti itu. Jadi kalau mereka dicabut lagi berkasnya, ajukan ulang lagi akun, ini ternyata membuat delay sistem Pak. Ya, membuat delay sistem. Jadi sekarang kita sistemnya inject. Jadi tetap posisi anak-anak sudah dalam kondisi sudah terdaftar, ya sudah dalam posisi sedang seleksi, ya. Semuanya. Jadi sekarang tidak ada orang tua yang ke dinas ya Pak. Tidak ada orang yang ke dinas ya Pak. Cukup. Jadi harus dibawa saya dong selaku kepala sekolah gitu. Iya betul Pak, kepala sekolah. Pak Ali, teman-teman, saya pertegas kembali tadi urusan ini adalah kepala sekolah. Ya, jelas ya. Oke, lanjut yang lain cepat, Mas Hendra. Ya, baik. Izin Pak. Terima kasih. Silakan SD Cipulir dulu tuh. SD Cipulir, Al-Azhar Pak. Al-Azhar Pak. SD Cipulir dulu Pak. Terima kasih Bapak. Ya. Silakan Pak. Bagaimana kalau ternyata dari SD itu sudah menginput untuk organisasi ekskul? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saat menginput organisasi ekskul, apakah hanya dituliskan sebagai pengurus ekskul atau dijelaskan ketua ekskul? Itu bagaimana Pak idealnya Pak? Terima kasih. Baik, pengurus itu ada yang namanya pengurus itu ada ketua, ada wakil, sekretaris bendahara. Pengurus inti ya? Ya, pengurus inti ya, pengurus inti ketua itu sendiri dia disebutkan ketua. Lalu yang sebagai jabatan sebagai bendahara, wakil, ya, wakil, lalu sekretaris. Itu wajib ditulis di SK-nya. Ya, untuk ekskul. Anggota pengurus juga masuk Bapak Ibu. Anggota pengurus itu adalah misalnya seksi peralatan. Ya, seksi perlengkapan. Namun kalau ekskul nggak banyak seksinya. Paling cuma seorang atau 2 orang saja. Ya. Kalau OSIS dari 4 yang tadi, ketua sendiri, wakil, bendahara, sekretaris. Ada sekolah yang wakilnya 2, sekretarisnya 2. Ya, bahkan kemarin ada sekolah yang ngakalin, Bapak Ibu, itu wakilnya sampai 4. Nggak logis, jumlah siswanya cuma 160, wakilnya 4. Yang logis saja Bapak Ibu, yang logis ya. Tolong yang logis saja. Lagi Zoom Meet. Ya, yang logis saja gitu. Yang lanjut, ya. lanjut.
Lanjutnya Bapak Ibu, untuk ekskul berarti seksi-seksinya ikut sebagai anggota pengurus ya. Anggota pengurus, Bapak Ibu tulis anggota pengurus, seksi bidang apa, seksi bidang apa, seksi bidang apa. Pengurus inti itu adalah wakil, bendahara, sekretaris. Nah, yang lainnya adalah anggota pengurus. Begitu Bapak Ibu ya. Cukup, silakan Bu De SMP 66. Ya, saya terima kasih Pak Indra. Mohon maaf Pak Indra, ini kalau ada perbedaan data di Sidanira dengan di kakak, di nama dan tempat tanggal lahir, itu kemarin ada perbedaan. Namun karena ada cross-check pilih di kakak atau Sidanira, akhirnya orang tua kan pilih Sidanira. Jadi bisa masuk membuat akun. Apakah itu diperbaiki atau bagaimana ya Pak ya? Karena yang sudah punya akun itu nggak masalah Bu, biarkan saja. Nggak usah, nanti perbaikannya di Dapodik Bu. Oh baik. Ya, kalau yang gagal belum bisa masuk bikin akun itu boleh. Oh, baik. Terima kasih sekarang fokus kepada prestasinya saja dulu Bapak Ibu. Silakan ya, Al-Azhar. Pak Kozin. Di-unmute Pak. Mbak Nuri itu Pak Kozin di-unmute, di-mute tuh Mbak Nuri. Mbak Nuri. Pak Kozin sendiri Pak yang bisa meng-unmute. Yang pertama. Sudah Pak, sudah saya suruh unmute. Sudah. Pak, untuk sertifikat ASEP Taiwan, kenapa ya? Itu aja Pak. Sertifikat? Lomba di luar negeri Pak, internasional. ASEP Taiwan, di ASEP Taiwan, ASEP. Itu tim verifikator dinasnya Pak. Nanti biar kita coba lagi ya Pak. Tapi tetap usulkan saja lagi Pak. Ya, usulkan saja lagi. Ya. Oke, siap. Ya, pokoknya usulkan aja lagi. Ya. Kalau yang sudah ditolak-tolak kemarin, harusnya usulkan lagi aja. Siap. Mas Indra izin untuk dijelaskan misalnya berjenjang tuh atau misalnya provinsi atau itu mungkin tadi ASEK tuh luar negeri mungkin nggak termasuk dia, jadinya makanya ditolak. Ya. Harusnya dijelasin juga dia bisa ya. Nah, jadi kan ada kelas internasional itu ada yang berjenjang, tidak berjenjang, ada induk organisasi dan ada induk organisasi. Nah makanya yang internasional ini kan juga harus jelas ya Mas Indra ya. Ya betul. Jadi kayak kemarin itu ada namanya Gotia Cup. Gotia Cup itu kan sepak bola Asia tuh Pak, anak-anak. Nah itu kan resmi tuh ya, dilanggarkan oleh FIFA atau apalah gitu ya, junior itu kan Gotia Cup yang di Cina itu. Nah itu resmi, itu kita sudah lihat websitenya, ada resmi itu yang kita terima. Ya jadi kalau yang internasional itu kita akan lihat di website Pak, penyelenggaranya seperti apa, ya akreditasi penyelenggaranya seperti apa, jadi kan ketahuan tuh. Ya, nah itu mereka-mereka yang memang lembaga-lembaganya resmi secara nasional diadakan memang di sana itu langsung kita setujui. Nah mungkin Pak kemarin verifikator dinasnya yang memang melihat itu tidak diketahui Pak, gitu ya Pak ya. Tapi sekarang Bapak usulkan saja, ya usulkan saja kembali, gitu Pak ya. Itu namanya perbaikan. Monggo silakan Pak. Silakan. Penopinang 10 silakan. Ya penopinang 10. Silakan Pak Percaya. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Kasudin, langsung saja ini Pak, dari Pondok Pinang 10 anak saya itu murid maksudnya ada juara 1 sampai Korea Pak, judo sampai tingkat internasional juara 1. Nah kemarin itu di input tidak bisa Pak. Sekarang terima kasih Pak. Sekarang usulkan saja Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ya, Mas Indra. Baik ya, Pak. Kalau itu gini, pramuka kan ekskul ya. Iya. Dewan Penggalang Putra, Dewan Penggalang Putri, ketuanya itu bisa masuk itu? Ekskul pramuka itu kan ada 2 Pak. Putra Putri itu dua-duanya bisa punya. Ya, jadi ada yang pramuka inti putri, pramuka inti putra. Iya itu bisa ya. Pramuka, bisa 2. Kalau yang lain kayak modelnya sepak bola kan dia nggak ada kepengurusan itu kan? Nggak ada. Berarti di pramuka bisa masuk ya, teman-teman. Pramuka masuk. Pramuka masuk tadi ya. Ya, pramuka, masuk Pak. Artinya gini, kita usulkan aja pramuka yang dia sebagai apa namanya? Dewan Pak. Putra, itu kan ketua ya? Apa ya? Ya. Ketuanya? Ya. Ya itu bisa ya teman-teman ya. Bisa. Jadi kalau biasanya di sekolah disebut dengan pramuka inti Pak. Tim pramuka inti itu. Ya, tim inti. Ya, tim inti. Bintang 12 ini bertanya tadi ya. Jadi yang bisa masuk artinya gini, yang coba kita masukkan pramuka tadi ketua baik putranya maupun putri ya. Ya. Itu dari Boriem. Dewan Penggalang Putra, Dewan Penggalang Putri itu kan ada ketuanya itu bisa masuk ya, Mas Indra ya. Ya Pak. Oke ya. Ayo yang lain singkat jelas. Cepat. Pak.
dari silakan SDTL Furqon. Ya. Ini mohon maaf Pak, ingin bertanya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa di SD itu tidak ada ekstrakurikuler ya Pak ya, SK kepengurusan ekstrakurikuler. Namun ini ada wali murid kami yang menyampaikan bahwa di SD lain itu ada yang membuatkan SK kepengurusan ekstrakurikuler Pak, sehingga nilainya jadi cukup tinggi Pak. Gitu. Nah ini sehingga kan di wali murid kan jadi mendesak sekolah gitu kan Pak. Kira-kira bagaimana Pak ya? Kemudian pertanyaan kedua Pak, terkait dengan kejuaraan, apakah jika misalnya futsal nih Pak, perlombaannya antar klub, apakah itu bisa termasuk ke dalam prestasi non akademik Pak? Terima kasih Pak. Baik, lanjut Bapak Ibu, Bu dari SDTL Furqon. Tadi pertama masalah ekskul di sekolah SD. Kan tadi saya sampaikan Bu, di dinas kemarin saya ada ibu-ibu yang ngotot. Ada perwakilan MPK, anaknya adalah MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas, artinya kayak OSIS lah di SMP. Dibilang SD kan gak ada OSIS, adanya MPK. Nah, itu seperti apa? Itu, nah itulah yang saya kemarin sampai bingung jawabnya Bapak Ibu di itu ya. Emang OSIS di SD ya? Setahu saya cuma ada perwakilan kelas orang tua, ya itu. Untuk ekskul Bapak Ibu, di setiap SD pasti ada ekskulnya. Ya, setiap SD pasti ekskulnya ada. Namun, apakah Bapak Ibu ketika ekskul ini terbentuk membuat susunan pengurus seperti kelas? Ya, apakah dibuat seperti itu? Kalau memang ada bentuknya, ada bukti fisiknya bahwa memang sudah dibentuk pengurus ekstrakurikulernya, ada ketua, wakil, dan bendahara, silakan Bapak Ibu SK-kan. SK-kan sesuai dengan tahunnya. Sesuai dengan kita itu Bapak Ibu. Jangan coba-coba bikin SK-nya per tanggal 9 Juli 2021 itu mengada-ngada. Ya, baru kemarin dibikin tuh SK gara-gara apa? Gara-gara ada pengumuman bikin tanggalnya dirupa dinin. Makanya saya bilang gitu. Jangan mengada-ngada, ya. Nah, artinya Mas Indra, ya baik. Kalau pramuka tadi kan pasti ada. Pasti ada. Tadi ya. Baik. Jangan mengada-ada ya. Iya, Nah, pramuka pasti ada Pak. Ya, pramuka Suaranya kok nggak kedengeran ya Pak? SD, halo? Ya, SD Pak, SD pramuka pasti ada tuh. Ya, kalau SD pramuka pasti ada. Kenapa nih, Dik? Siapa ini? Oke, yang monggo, silakan Pak Terima Rusto. kasih Pak Indra. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Dari awal kita sepakati bahwa ekstrakurikuler untuk di SD ini tidak ada. Kalau toh sekarang dipaksakan ada, tentunya akan timbul ketidakadilan. Anak-anak yang dimasukkan ke dalam kepengurusan tentunya akan beruntung. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak masuk dalam kepengurusan? Ya, kita sepakati sajalah bahwa ekskul di SD ini tidak ada. Karena saya yakin kalau diadakan, pastikan mengada-ada. Karena faktanya seperti di Jagakarsa itu saya pikir nggak ada yang membuat kepengurusan ekskul gitu. Kalau sekarang kita buat, berarti kan hanya anak-anak tertentu saja yang diuntungkan begitu. Mohon maaf, terima kasih. Mohon maaf, ini aspirasi masyarakat Pak Rusto, bukan aspirasi kita. Kita hanya menerima aspirasi masyarakat. Yang menjadi anggota ekskul memang tidak semua siswa Pak. Yang memiliki prestasi tidak semua siswa. Ya Pak ya. Yang aktif di ekskul pun tidak semua siswa. Dari 36 siswa di SD, mungkin ada 10 orang yang aktif di ekskul. Itulah yang kita apresiasi. Ya Pak ya. Kalau yang nggak aktif ya biarkan itu resiko mereka. Kan sekolah wali kelas punya data tuh siapa yang aktif dan tidak. Ya Pak. Kan ada absennya ketika ekskul. Nah mereka-mereka inilah yang memang orang tuanya melihat anak saya aktif di ekskul. Kenapa tidak diapresiasi oleh sekolah? Jadi Bapak tolong Pak diralat itu Pak ya. Jangan sampai nanti Bapak ada kesepakatan nanti Bapak disomasi Pak. Oh iya baik, terima kasih. Iya Pak ya, diralat ya Pak ya. Iya. Nanti kata Bapak disomasi Bapak repot tuh. Pak Indra maksud saya begini. Misalnya saja pramuka itu kan semua pramuka ya. Kalau misalnya yang dijadikan pengurus 1-2 anak ditunjuk sekarang itu kan berarti kan yang lain dirugikan gitu. Tapi terima kasih. Berarti memang punten. Pramuka ada berapa Pak anggotanya Pak? Pramuka inti ada berapa anggotanya Pak?
Ya pramuka inti misalnya sejak Penggalang kan berapa, Pak? Apalagi pramuka kan wajib, Pak. Iya, pramuka inti setengah. Saya tanya, pramuka inti itu satu sekolah cuma 2 grup, Pak. 2 kelompok. Ya. Putri dan putra. Satu kelompok itu 9 orang. Satu ketua kelompok. Lalu ada anggota lainnya, semua adalah yang lainnya adalah anggota pengurus inti. Berarti 9 orang pramuka inti itu masuk. 9 orang pramuka itu masuk. Yang satu ketua, 3 orang jadi pengurus inti, yang lainnya anggota pengurus. Ya Pak ya, itu. Bukan dari artinya satu kelompok itu yang 3 orang nggak dapat, cuma 4 orang saja. Tadi, baik Pak. Mas Indra. Baik. Kan umumnya itu sekolah kan tidak pernah ada SK untuk SD ya, untuk SD nih. Iya. Ketua Dewan Penggalang Putra itu kan umumnya kan nggak ada itu, tidak pernah dicantumkan gitu loh. Nah itu ya harus jadi perhatian kita bersama nih, biar kompaknya seperti apa nih. Kalau SMP tahu, SMP itu ada untuk keputusan ekskul nih. Ini Pak, nih pramuka biasanya kan ketika Bapak Ibu kepala sekolah SD mengirim tim pramuka untuk lomba, kan hanya pramuka yang itu saja tuh. Yang dikirim untuk lomba pramuka ada LP1, LP2, LP3, apakah semua anggota kelas diikutkan? Enggak, maksudnya tadi kan untuk yang pengurus kan berarti ketua tadi loh. Ketua, nah itu loh, mau saya tuh ini teman-teman SD kita diskusi ya, yang terbaik nih. Di SD itu kan umumnya dia belum cantum kan tuh ya. Betul. Nah ini untuk dibuatkan saya SK Pak. Jadi gini Pak, kita buatkan keterangan saja dari SD. Jadi intinya gini Pak, untuk terutama karena pramuka ini yang ekskul wajib. Jadi yang ekskul wajib ini kan pasti menjadi pembicaraan penting, ya. Udah orang aktif pramuka, hari Sabtu harusnya libur dia masuk, gitu kan. Nah ini menjadi penting Bapak Ibu. Terutama yang saya sampaikan tadi ada yang nanya Pak, pramukanya Pratami dan Pratama. Itu oke kalau di SD itu ya. Kalau di SMP itu kan ada pramuka inti Pak Ibu ya. Ada 2 kelompok ya. Ada 2 grup, putra dan putri. Di situ ada ketua regu. Ya, ada ketua regu. Ya, saya juga dulu anggota pramuka, cuma ini ada ketua regu Bapak Ibu. Nah, untuk mengakomodir mereka karena mereka sudah masuk ke dalam pramuka inti yang kalau di SMP bilang, akomodir mereka. Ya kan? Akomodir mereka. Untuk tingkat sekolah, organisasi ekskul untuk tingkat sekolah. Buatkan SK-nya Bapak Ibu. Walaupun kemarin-kemarin tidak ada ekskulnya, tidak SK-nya. Bapak Ibu lihat waktu terakhir ngirim pramuka inti ini bulan berapa? Kan ada tuh misalnya dari kantor Warda yang di Jagakarsa itu mengadakan lomba tuh, Bapak Ibu kan ngirim tuh siapa saja nama-namanya kan ada tuh ya. Nah lihat tanggal itu aja dibuat. Sepakatnya seperti itu. Kan bareng tuh, kalau lomba pramuka pasti kan bareng, nggak sendiri-sendiri. Ya kan? Ada nggak pramuka cuma SD Al-Furqon saja mengadakan lomba cuma satu SD kan enggak? Biasanya Warda yang mengadakan, Warcap yang mengadakan, atau Ranting yang mengadakan. Itu kan satu kelurahan semua ikut gitu kan, seperti itu. Lomba-lomba, ada lomba-lomba LT1, ada LT2, ada LT3, LT4 gitu kan, pasti orangnya yang dikirim itu juga. Indra mohon bertanya nih, ada sekolah yang tanya kalau dokter terkecil di SD bagaimana? Itu kan ekskul Bu. Ya berarti bisa? Bisa, kalau yang penting di SK-kan saja. Intinya ada di SK-kan Bapak Ibu. Di SK-kan dan kepala sekolah mengetahui, menyadari bahwa itu memang ada gitu. Intinya dinas itu hanya menerima Bapak Ibu bahwa memang itu Bapak Ibu kepala sekolah ketahui dan memang ada di sekolah. Ditujukan dengan surat pernyataan Bapak Ibu itu. Bahwa benar ekskul ini ada dan anaknya ini aktif gitu. Maka Bapak Ibu menunjuklah sebagai satu orang itu sebagai ketua, wakil atau bendahara yang memang benar-benar aktif. Tapi kan anggota ekskul itu bukan hanya kelas 6 saja. Ya kan, misalnya yang anggota ekskul Dokcil, gitu kan, dokter cilik. Itu kan nggak cuma anak kelas 6 aja. Mungkin anak kelas 4, kelas 5 ada. Kelas 6-nya cuma orang, bisa seperti itu. Makanya yang tahu itu adalah wali kelasnya. Wali kelas 6-nya. Siapa yang aktif di ekskul-ekskul tersebut. Makanya Bapak Ibu tanyakan kepada wali kelas 6-nya. Siapa yang aktif di ekstrakurikuler. Gitu. Ya. Mas Indra. Gitu. Itu sepakatnya gitu aja Bapak Ibu. Baik Pak. Kan kita diskusi nih ya, terkait dengan tadi ekskul di SD yang bisa itu untuk yang pramuka yang istilah ada Pratama Putra, Putri, Pratama Putri itu ya. Nah, ketua, kemudian kalau anggotanya kan nggak masuk kan,
Kalau anggota pramuka semua jadi anggota pramuka tuh. Jadi ini kan semua siswa anggota pramuka, yang enggak masuk. Di pengurusnya aja kan? Pengurusnya aja itu, Pak. Pasukan inti, Pak. Ada kalau pasukan inti aja, Pak, pasukan inti. Ya, teman-teman ya. Artinya gini, Mas, terlepas ini kan Mas Indra tim di dinas nih. Kalaupun nanti tidak berhasil, nggak usah jadi beban gitu loh. Ya. Yang kedua termasuk yang dokter kecil tadi ya. Ya. Dokter kecil itu kan di situ ada itunya nggak sih, ketuanya itu nggak ada? Ada nggak? Pasti ada, itu biasa dibina, Pak, dibina oleh kelasnya kan. Yang SD coba, yang SD siapa yang tahu, yang pasca SD? Bu Riong, Bu Nani tadi itu ada ya. Kalau anggotanya itu kan ada yang kelas 4, kelas 5 gitu ya. Iya. Udah. Nah, teman-teman pokoknya dibuat SK-nya aja gitu ya. Terlepas nanti diakomodir apa tidak itu nanti ada tabelnya kan. Bapak dengerin di sini ya, Bu ya. Ya, teman-teman paham ya? Oke, ya. Yang lain, ayo segera nih udah jam. Baik, Bapak Ibu, ini ada nih Pak Woro. Ya, Pak Woro memberikan keterangan sejak saya bertugas di SD Pondok Pinang 8 ada ekskul wajib pramuka dan ada ekskul pilihan untuk memfasilitasi minat dan bakat siswa, dan sejak saya bentuk ekskul langsung saya buatkan SK pengurusan ekskul. Jadi tidak benar kalau ekskul di SD tidak ada pengurusannya dan SK-nya. Nah, ini berarti sudah ada yang memberikan keterangan Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Dari Pondok Pinang tadi ya? Ya, Pondok Pinang. Nah, udah, berarti ya. Terima kasih Pak dari Pondok Pinang. Woro, oke. Oke, Pak Woro ya. Ibu Woro ini. Ibu Woro ya. Woro. Ya. Terima kasih Bu Woro. Oke, ada lagi Bapak Ibu, sudah jam 8.50, Bapak Ibu harus memberikan informasi. Mohon izin ada yang bertanya, Pak. Silakan Bu. Jika kepala sekolah berhalangan hadir, apakah boleh diwakilkan wakil kepala sekolah untuk ke dinasnya? Pak Indra, izin. Baik Bu. Bisa Bu diwakili oleh wakil kepala sekolahnya, tapi yang jelas tanda tangan di atas materai harus kepala sekolah. Tanda tangan surat pernyataan di atas materai harus kepala sekolah, tidak boleh atas nama kepala sekolah. Oke, siap, makasih informasinya. Ya. Teman-teman cukup ya? Lagi Zoom. Ya. Ini ada yang tanya itu masih itu juga nih apa? Enggak. Prestasi ya apa tadi? Akademi kejuaraan itu paling rendah itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten ya? Kabupaten. Tidak. Kecamatan tidak. Itu aja ya. Hanya tingkat kecamatan ya. Kabupaten ya. Ini ada Cilandak Barat 12. Pak izin bertanya, peserta kami ada sertifikat akademiknya ditolak saat pengajuan sudah dinilai karena tidak ada stempel dari instansi terkait. Apakah bisa? Bapak Ibu silakan buatkan surat keterangan dari sekolah, saya bilang tadi. Jika Pak, saya tidak ada sertifikat, adanya piagam. Pak, anak-anak ikut lomba adanya piala. Bapak Ibu buatkan surat keterangan bahwa anak tersebut mengikuti lomba pada jenjang ini juara 1, 2, 3 dengan nama pesertanya A. Yang membuat pernyataan adalah kepala sekolah, tanda tangan, stempel, selesai. Itu kalau satu nama perorangan. Kalau kelompok, grup, maka satu surat pernyataan itu untuk satu grup. Untuk SK surat keterangan SK ekskul dan OSIS itu bisa satu SK untuk seluruh kegiatan ekskul. Jadi SK-nya sebutkan SK nomor berapa-berapa menerangkan tentang kepengurusan ekstrakurikuler SD. A. Pertama, ekskul pramuka putri, ketua siapa, bendahara siapa, wakil siapa, di bawahnya pramuka putri, putra, bla bla bla, bawahnya ekskul futsal, bla bla bla. Terus satu surat, lampirannya adalah seluruh ekskul yang ada di Bapak Ibu. Ya, cukup satu surat aja. Jadi jangan banyak-banyak, nanti scan-nya kebanyakan. Ya, itu ditanda tangan di atas, ditanda tangan di stempel, ya stempel asli, gitu ya. Itu, tapi tidak perlu bermaterai, ya tidak perlu materai. Bang Indra, Ibu, ya? izin Bang. Bang, izin Bang. Iya, Pak Jan. Ini di 98 banyak nih Bang, orang yang hadir, orang tua. Sengaja saya tahan dulu sini, nggak kemana-mana. Ini membawa, tolong dibahas masalah yang berjenjang, tidak berjenjang, kedinasan dan kedinasan. Itu boleh nggak? Karena orang tua sudah melihat dari pendaftaran, hanya melampirkan surat ini sertifikat
Yayasan Pembina Universitas Negeri Jakarta. Katanya temennya bisa masuk, kok saya nggak bisa masuk. Ini dalih-dalih katanya gitu Bang. Nah, ini kata-katanya nih. Sekali lagi yang berjenjang tidak berjenjang Bang. Ini banyak kata-katanya nih, Bapak Ibu. Ada juga kampus-kampus yang mengadakan kayak kemarin UNY, ya, Universitas Muhammadiyah Jakarta, UMJ mengadakan itu, terus UHAMKA mengadakan juga, UNJ juga mengadakan. Ini sebenarnya kedinasan tidak berjenjang, ya, kedinasan tidak berjenjang, karena itu dia tidak mewakili kelurahan, tidak mewakili kecamatan, tidak mewakili kabupaten kota, namun mewakili diri sendiri atau mewakili sekolah langsung. Berarti yang seperti itu adalah kedinasan tidak berjenjang. Contoh misalnya di Sorda mengadakan kegiatan piala gubernur yang mengadakan di Sorda, tapi tidak berjenjang, langsung sekolah maju, diadu semua se-DKI. Itu kedinasan tidak berjenjang. Kedinasan yang berjenjang adalah sekolah mewakili anak-anak mewakili sekolah diadu tingkat kecamatan. Kalau SD tingkat kelurahan dulu, ya, tingkat kelurahan menang, tingkat kecamatan menang, tingkat kabupaten kota, tingkat kabupaten kota menang, tingkat provinsi menang, tingkat nasional. Contohnya FL2SN, OSN, Gala Siswa, ya, KSN, itu contohnya yang berjenjang, ya, yang berjenjang seperti itu. Yang tidak berjenjang contohnya adalah taekwondo. Taekwondo diadakan di Gor Ciracas, open turnamen diadakan oleh Piala Kemenpora. Itu non kedinasan tidak berjenjang. Kenapa? Karena Kemenpora hanya tanda tangan. Penyelenggaranya adalah induk organisasi. Ya, penyelenggaranya adalah induk organisasi taekwondo. Jadi Pak Menporanya itu Pak Nahrawi itu hanya tanda tangan. Ya, maka itu sebutannya adalah non kedinasan tidak berjenjang. Gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Masalahnya boleh nggak itu Bang? Diinput aja Bang. Input saja Pak. Oke, yang siap. Ada 1, 2, 3 kabupaten kota. Kalau ini yang ada live school gimana Bang? Kalau sekolah yang ada Bang? Yang ada sekolah tidak. Yang ada sekolah tidak. Kalau yang mengadakan sekolah tidak. Kalau kampus masih kami setujui. Kalau kampus masih kami setujui, tapi kalau sekolah yang mengadakan tidak. Ya. Karena sekolah itu bukan kedinasan, Bang. Makasih Bang. Oke, lanjut. Udah Pak, udah jam 8 nih. Pak Indra izin dong, Pak Indra. Monggo, Bu. Pak Indra, maaf. Ya, Bu Murni ya. Mohon maaf, ini saya entah memberi masukan atau bagaimana terkait dengan SK kepengurusan ekskul di SD, Pak. Ekskul khususnya ekskul pramuka. Tadi saya sudah menyimak pernyataan Pak Rusto ya. Pak Rusto, memang Pak Indra, dari sejak lama itu, SD itu tidak sama sekali mempunyai kepengurusan ekskul pramuka. Kalau yang tadi Pak Indra bilang, anaknya aktif, sering diikut lombakan ke sana, ke sana. Itu kan berarti bukannya prestasi, Pak. Tapi di SD itu memang tidak ada kepengurusan ekskul pramuka karena semua yang mengelola itu adalah guru dan pembina yang ada di sekolah. Ini jangan sampai nanti setelah ada informasi seperti ini, semuanya membuat SK baru gitu loh Pak. Tentang kepengurusan ekskul pramuka di SD. Karena yang namanya siswa SD itu barangkali belum sampai pikirannya itu untuk mengelola organisasi sebesar itu, Pak. Apalagi tadi Pak Indra bilang ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ya kan? Itu kan berarti kalau yang namanya kepengurusan organisasi itu kan untuk semua, untuk gugus depan gitu loh, Pak. Seperti misalnya SMP tuh OSIS, itu memang ada sejak lama gitu ya OSIS. Itu kan sama intinya seperti OSIS kalau yang namanya kepengurusan gitu. Kan selama ini kalau ekskul pramuka itu diurus oleh guru dan pembina yang ada di sekolah. Kalau misalnya anak ikut lomba, nah itu anggota pramuka yang ikut lombanya, bukan pengurusnya gitu. Memang belum pernah terbentuk Pak Indra. Di SD itu belum pernah terbentuk kepengurusan pramuka.
Itu loh Pak Indra. Mungkin ini kita sama-sama meluruskan, takutnya nanti ada kesalahpahaman gitu ya. Yang tadi Pak Rusto juga sampaikan. Nah ini kita putuskan bagaimana nih untuk kepengurusan ekskul pramuka di SD. Yang selama ini memang belum pernah ada, belum terbentuk lah. Dan tidak ada Pak Indra kalau di SD itu. Kalau yang namanya tim regu inti itu saya rasa bukan pengurus ya. Dia hanya regu inti yang akan dikirim untuk ikut-ikut lomba gitu. Ikut-ikut lomba ke tingkat jenjang kota, jenjang provinsi gitu. Jadi itu saya rasa bukan pengurusan global gitu Pak Indra. Tolong Baik Bu, Pak Indra bagaimana sudah saya pahami Bu, maksudnya ya? Ibu dan Pak Rusto. Sudah saya pahami betul. Bapak Ibu, saya sampaikan saya kemarin di dinas sampai dengan jam 8 malam. Jam 8 malam. Artinya ini bukanlah kemauan saya. Ya, bukan kemauan saya, juga bukan kemauan dari Dinas Pendidikan, tapi menyerap aspirasi masyarakat. Ya, menyerap aspirasi masyarakat. Kenapa sih ekskul pramuka tidak ada ininya, tidak ada ketua dan wakil gitu ya, Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya ambil charger dulu Bapak Ibu, baterai saya habis. Baik Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu ya. Saya matikan kamera Bapak Ibu. Gini Mas Hendra. Ya tadi untuk pramuka, tadi sudah kontak Pak Maman tadi ya. Intinya itu sekolah mengajukan aja. Tapi tadi kalau pramuka di SD kan nggak banyak tuh. Tadi misalnya ketua Pradana Putra, Pradana Putri itu yang masuk itu aja surat keterangan dari Pak sekolah itu aja ya teman-teman ya. Betul Pak, yang saya sampaikan tadi Pak. Tadi sudah kontak Pak Maman. Artinya tuh yang itu aja, jadi yang ketuanya aja gitu loh. Ya. Kalau ketua itu kan pasti dia ada nilai lebihnya kan gitu loh. Betul. Tapi kalau dia tidak masuk nggak usah dipaksain gitu loh. Ya. Oke ya. Artinya tidak sekolah. Kalau misalnya sekolah itu nggak aktif ya nggak usah gitu loh. Itu aja ya teman-teman ya. Iya. Iya biar sama Pak Kasudin, maksudnya biar sama. Pak Indra, yang Pak, ya. mau tanya Pak. Pak Indra tanya nih, 48. Ya Pak. Pak Indra, itu yang masuk yang di input juara lomba-lomba juara itu sudah juara 1, 2, 3 tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan Pak? Kabupaten kota Pak Urip sesuai dengan Kepdis. Oh jadi yang kecamatan nggak bisa? Enggak, tingkat kecamatan enggak. Tingkat kabupaten kota Pak Urip. Sesuai dengan Kepdis, sesuai dengan pergubnya tingkat kabupaten kota. Ini ada orang tua minta ini yang tingkat kecamatan katanya masuk misalnya gitu Pak tadi. Enggak. Dibacakan di perkebgubnya di Kepgub 32 dan di Kepdisnya itu enggak ada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota. Gitu. Ya, Mas Indra, jadi artinya gini. Tadi kan saya baru kontak Pak Wawan juga. Yang terkait dengan tadi, yang terkait dengan apa yang pramuka tadi, ajukan aja atau nanti kan finalnya di dinas gitu loh. Yang tadi yang ketua Pradana Putra, Pradana Putri seperti yang Ibu Waro sampaikan tadi itu, ya. Teman-teman itu aja ya. Bisa, Pak, mau tanya Pak, ada perbedaan poin nggak ya Pak antara pengurus OSIS inti sama anggota OSIS? Bukan anggota OSIS loh ya, anggota pengurus. Iya, anggota pengurus OSIS. Kan ada ketua, wakil ketua, sekretaris bendara kan ya. Iya betul Pak. Intinya, yang lain kan berarti seksi-seksi tadi kan, ya itu nggak usah. Bapak Ibu nggak usah ngurusin itunya, yang penting kalau memang dia masuk aja, nanti pusing Bapak nyuntutin itu. Iya. Jadi kan saya bilang Bapak Ibu tugasnya yang menginput saja, nanti masalah diterima tidak terima itu urusan dinas. Gitu. Yang penting aspirasi masyarakat Bapak Ibu sudah penuhi. Itu tugas Bapak Ibu hanya memenuhi aspirasi masyarakat. Tampung aja dulu ya. Tugas kami menginput dan memvalidasi. Udah Pak, absennya udah di-share Pak. Ya. Nanti absen tuh. Oh ya, untuk pramuka Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu untuk lomba pramuka yang ikut lomba pramuka itu kan ada LT1 LT2. LT1 LT2 itu tidak masuk Bapak Ibu ya. LT1 LT2 itu LT1 tingkat kecamatan, LT2 itu sama juga tingkat kecamatan itu ya, tingkat ranting kalau kelurahan yang LT1. LT2 tingkat kecamatan, yang diakui adalah LT3.
Tingkat kota kan? Ya, lomba kreativitas penggalang tingkat kota. Kalau Bapak Ibu punya sertifikatnya silakan ajukan. Ya, kalau Bapak Ibu ada SD-nya yang menang lomba LT3, silakan ajukan semua tuh anggotanya. Dari mulai 3 tahun terakhir Bapak Ibu ya, 3 tahun terakhir berarti dari itu anak kelas 4. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya, berarti kan biasanya SD kan kemarin kita udah 2 tahun tuh. Kelas 5 full di rumah, nggak ada lomba. Yang kelas 6 nggak ada lomba berarti kan, berarti yang diambil adalah yang kelas 4. Lomba-lomba kelas 4 tuh, ya. Kalau dia lomba kelas 4 dia ikut pramuka, dia menang, ikuti. Ya, berarti lomba-lomba yang tatap muka. Kalau ada lomba-lomba yang tidak tatap muka tapi internasional, contohnya kayak kemarin lomba bahasa tuh ada tuh. Ada lomba bahasa, lomba literasi tingkat nasional itu diadakan oleh kementerian secara daring. Kalau ada anak Bapak Ibu yang ikut lomba tuh, kayaknya Bu Yeni tahu tuh Bu Yeni ya. Ada lomba bahasa kan Bu Yeni kemarin ya. Ayo Bu Yeni. di unmute tuh, di unmute dulu Bu. Di unmute dulu Bu. Bisa itu Bu, di unmute. Mic-nya dibuka. Bu Farida itu juara pencaksilat bisa aja, yang penting minimal tingkat kabupaten kota ya Bu Farida. Ya. Itu Farida. Ini Mas Indra. Ya, Bapak Ibu yang lomba bahasa itu masuknya akademik ya. Yang lomba gelar bahasa, lomba bahasa pokoknya yang bahasa Inggris segala macam. Drama kayak MHQ gimana tuh Musabakoh? Musabakoh itu masuknya ke non akademik. Ya, non akademik. Musabakoh tilawatil Quran itu juara kan ada itu apa kalau nggak salah loketa ya. Ya, tapi loketa udah nggak. Ya, loketa tapi loketa tingkat kabupaten kota ya, tingkat kabupaten kota. Kalau kecamatan enggak. Kota aja kan. Iya, pokoknya kabupaten kota. Gitu ya. Monggo silakan. Jadi yang kemarin saya banyak tuh yang online itu banyak tuh saya lihat lomba bahasa, lomba berpuisi segala macam tuh banyak. Ya. Nah, itu kalau memang juara silakan sertakan. Yang penting ada sertifikatnya. Ayo cepat dikit, teman-teman. Sudah, Bapak Ibu? Ya, izin bertanya Pak Indra. Ya, izin bertanya Pak Indra. Monggo Bu. Bagaimana bila seorang siswa memiliki prestasi yang satu berjenjang dan satu lagi tidak berjenjang? Apakah dua-duanya bisa dimasukkan Pak Indra? Pilih salah satu yang paling tinggi. Pak Indra? Pilih salah satu yang paling tinggi, Bu. Halo? Walaupun beda ininya, walaupun beda berjenjang dan tidak berjenjangnya ya, iya, Pak? pilih yang paling satu. Pertama, yang paling penting adalah yang paling tinggi poinnya adalah perorangan juara 1. Kalau misal posisinya begini Pak Indra, untuk yang berjenjang dia juara 2, yang tidak berjenjang ini juara 3, tapi tingkatnya lebih tinggi yang juara 3, bagaimana Pak Indra? Yang bagusnya yang juara 3 tidak berjenjang nggak masalah Bu, itu lebih tinggi. Juara 1 juara berjenjang Pak. Gimana Bu? Ulang Bu? Juara 2 berjenjang, juara 3 tidak berjenjang, tapi tingkat kejuaraannya lebih tinggi yang tidak berjenjang. Yang nomor 2 Bu? Tingkat internasional. Nomor 2. Oke, makasih Pak Indra. Itu ada yang pertanyaan bingung nih. Kalau untuk lomba silat tingkat nasional yang diselenggarakan oleh sekolah siswa ini maksudnya apa nih ya? Oleh sekolah, maksudnya diselenggarakan oleh sekolah Pak, misalnya oleh lab school. Yang ngadain lomba silat itu nggak bisa. Yang Nggak boleh bisa itu nggak boleh. nggak bisa ya. Harus induk organisasi ya. Induk organisasinya jelas. Iya, ada misalnya kan pencaksilat itu Persatuan Pencaksilat Indonesia PPSI itu kan, itu boleh. Ya. Tapi kalau oleh sekolah misalnya SMP Lab School mengadakan pencaksilat tanpa ada mengetahui IPSI-nya ya nggak bisa. Ada lagi teman-teman? Sudah jam 9 kan harus memberikan informasi pada orang tua. Cukup ya? Ya. Ada lagi nggak? Coba. Habis ya? Cukup ya? Sudah cukup Pak, udah jam 9 Pak, biar sekolah segera Pak. Kata kuncinya itu buat SK tadi. SK ini nggak usah dikasih wara-wara orang tua. Ya. Dan yang antar adalah kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah sakit, jangan dipaksain kepala sekolahnya. Ya. Tapi harus jelas benar sakitnya apa nih. Tadi kan ada WA ke saya karena dia lagi ke rumah sakit, itu beda urusannya, ya. Tentunya nanti kalau misalnya kepala sekolah ke sana, yakinkan data udah lengkap semuanya. Surat pernyataan tadi pernyataan bahwa datanya adalah benar, asal itu pernyataan pakai materai itu.
Kalau surat keterangan kan nggak usah Mas Indra ya, surat keterangan ya. Surat keterangan masing-masing siswa nggak usah kan? Nggak usah. Pakai materi ya. Hanya pernyataan aja yang pakai materi. Itu aja ya. Betul. Satu Baik. sekolah satu pernyataan, Pak. Satu sekolah satu pernyataan udah Ya, selesai. satu sekolah satu pernyataan. Ini yang masih ada yang tanya nih tentang pernyataan itu. Yang satu sekolah satu pernyataan, yang keterangan itu sesuai dengan jenis lombanya. Ini Jenis lombanya atau jenis prestasinya. Surat pernyataan bermateri itu satu persatu atau saya bilang pernyataan itu hanya satu aja yang menyatakan bahwa dokumennya benar, termasuk keterlambatan karena apa itu tadi. Kalau yang lain kan surat keterangan aja itu loh ya. Ini dia Buboriem sepak bola diselenggarakan oleh Brimob ya nggak masuk. Itu kan sama juga ini. Ya Mas Indra ya. Bukan ya Pak, bukan nggak ada PSSI-nya Pak. Brimob itu? Brimob. Ya Brimob dia ngadain sendiri gitu kan nggak masuk kan? Enggak masuk Pak. Nggak masuk ya? Enggak masuk. Sama juga yang lab school tadi. Baik teman-teman semuanya, udah jam 9:09, teman-teman segera bergerak kepada informasi kepada orang tua murid terkait dengan sertifikat tadi. Jadi sertifikat tadi bukan kalau dari orang tua kan ke sekolah dibawa aslinya ya Mas Indra ya? Iya Pak. Nah dari sekolah ke dinas? Scan aja Pak. Scan. Tapi di keabsahannya yang memeriksa sekolah aja. Iya. Nanti di dinas kalau meriksa satu-satu nggak selesai Pak. Jadi yang memvalidasi sekolah benar atau tidak langsung di scan, dibentuk PDF, satu siswa satu PDF Bapak Ibu ya. Satu siswa satu PDF, satu file. Kalau misalnya SK kepengurusan, berarti sekolah satu aja tuh. Satu SK, ini anggotanya siapa aja nanti disebutkan di Excel-nya. Ya, nama filenya apa gitu ya. Mas Indra, kalau SK itu kan berarti dibawa, itu dengan SK-nya dibawa kan? Iya. Hard copy ini dibawa kan? Iya, dibawa. Oke, baik. Teman-teman semuanya, itu aja informasinya, segera gerak. Tadi ya, kalau sampai ada yang bermasalah, maka nanti tadi saya harus nongkrong di sana, kasihnya kasat kecamatan, pengawas dan teman-teman, itu ya. Baik, itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di CS1 selalu kompak, tidak ada permasalahan dan bisa saling mengisi itu aja. Ya segera di TL jam ini juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu mulai bekerja. Untuk yang pengurusan ekskul tidak usah untuk ekskul tidak usah woro-woro ke siswa. Yang prestasi di luar ekskul yang Bapak Ibu woro-woro. Ya. Mas Indra, ini ada nanya lagi nih. Ada siswa yang di posisi ketiga nih, sudah diterima di posisi ketiga, mau ngapain ini? Apakah bisa memilih ulang di pilihan pertama? Ya, kalau misalnya dua petik masih nyangkut nggak bisa milih. Sudah ditolak baru bisa. Ya, kalau sudah ditolak baru ya. Mungkin maksudnya gini Pak Indra. Dia kan misalnya sudah masuk di sekolah pilihan 3, tapi karena ada tambahan sertifikat, bisa nggak dia balik ke pilihan 1 sekolahnya gitu? Mungkin begitu maksudnya. Ya, tapi kan statusnya diterima Pak. Kalau status di sekolahnya masih diterima, tunggu dia ditolak dulu. Bukan begitu. Maksudnya dia kan pilih misalnya nomor 1 34, nomor 2 70, nomor 3 66. Posisi saat ini masih nyangkut di 66. Tetapi kalau dia ada tambahan sertifikat, apakah dia bisa balik ke 34 lagi? Itu pertanyaannya gitu. Ya, tetap aja selama dia masih nyangkut Pak. Selama masih nyangkut masuk tingkat di 66. Tunggu sampai 66-nya nolak dulu, baru dia pilih lagi. Bukan nolak itu, maksudnya karena skor dia bertambah. Ya, tapi karena kan masih nyangkut Pak, status dia nyangkut di 66. Balik lagi di 34 gitu. Enggak, gini Pak Jainul. Gini, secara otomatis ini kan memang hampir semua sekolah mengajukan prestasi. Saat ini misalnya dia nilainya 47. Nah, kalau cuma dia saja yang mengajukan, dia bisa naik tuh Pak nilainya ke atas. Otomatis bisa naik otomatis tanpa dia memilih lagi. Nah, cuma kan Ika sekarang se-DKI ngajuin semua, otomatis nilai bergerak semua tuh Pak. Iya. Ya, ada paham ya, Pak, ya? kekhawatiran di yang urutan terakhir di pilihan pertama di 34 misalnya. Iya, hilang. Masukinnya itu banyak benar skornya, akhirnya tersingkirlah yang urutan terakhir di 34 tadi gitu. Iya. Kan gitu. Ya, Pak Jenul, ini kan sistem, jadi itu by sistem lah. Iya. Masih ada pertanyaan nih, teman-teman.
Kalau yang sertifikatnya nggak ada, yang punya piala tadi jelas tadi, dipoto pialanya, disertakan buat surat keterangan. Ini dari Bu Elvariza Kusman. Ya. Buat surat keterangan. Saya maaf Bu, saya lagi meeting dulu ya Bu. Nama siapa aja gitu ya. Saya sedang meeting dulu ya Bu. Ya, siap. Terima kasih Pak Kasudin. Terima kasih Pak Indra, Bu Nuri. Tunggu sebentar ya, Bu, lagi meeting. Bu Woro masih ditanya lagi Bu Woro. Pak Indra mau bertanya. Enggak Pak. Mengenai ekskul pramuka. Jadi kalau anak kita lombakan di ranting, berarti yang kita buat surat keterangan itu ketua, bendahara, sekretaris ya, hanya itu aja. Ya, itu aja Pak. Kalau nggak pernah lomba, ranting nggak masuk. Ranting masuk Pak. Enggak, kalau lombanya nggak masuk Pak. Kalau lomba ranting nggak masuk, tapi Pak, lomba rantingnya nggak masuk. Kalau lombanya nggak masuk. Kabupaten kota, teman-teman jangan maksain, gitu loh. Siap. Ya, nggak ada kayak gitu nanti bisa. Oke, itu ya, cukup ya. Ya, maaf Pak. Halo, mohon izin Pak, boleh saran Pak, ini mohon izin dari orang tua siswa. Loh, orang tua siswa masuk? Maaf Pak, saya Pak. Indra. Halo. Halo. Ini Pak Kamal itu siapa ini? Pak Bayhaki, silakan masuk Pak. Ya silakan Pak, terima kasih Bu Nuri. Ini masalah, mohon maaf, tadi kan Ya, ada gimana? pramuka, Aja. Halo? Halo? Iya Pak. Silakan Mohon Pak. maaf, Pak Indra, Bu Nuri, makasih. Tentang masalah pramuka, tadi ada juga Dokcil Pak. Dokcil bisa masuk Pak ya, Dokcil? Yang penting Bapak buat surat keterangannya Pak. Iya, nanti Iya. keterangannya, tapi bisa, artinya dia semua masuk Keterangan dari berarti bisa. Dokcil itu Pak ya? Intinya kami hanya menerima usulan dari Bapak. Ya Pak, usulan dari Bapak berdasarkan surat keterangan yang Bapak tanda tangani, selesai. Iya Pak, ya. Ya Oke. Pak Indra. Oke. Ya Pak Indra. Terima kasih Oke. Pak Indra. Ya Pak. Terima kasih. Oke, sudah selesai Bapak Ibu ya. Terima kasih Mas Indra. Oke, silakan Bapak Ibu bekerja segera mungkin karena waktu terus berjalan. Bapak Ibu harus langsung menyampaikan ke dinas. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin. Ya Pak, ya. Jangan maksain. Pramuka tadi yang masuk itu adalah tadi ketua Pradana Putra, Pradana Putri ya, itu ada. Kemudian yang dokter kecil yang ada ketuanya juga masuk. Kemudian yang tidak punya sertifikat, piala dipoto, ini bertanya ulang-ulang. Ya Pak. Itu aja ya. Baik, Ya, terima kasih. Pak. Baik Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, segera informasikan ke Selamat pagi. Buat surat keterangan kepengurusan aja ya Pak ya. Ya. Iya. Berarti Regu Inti ya. Regu Inti aja kan? Pramuka. Iya, Regu Inti, Pak. Oke Pak Indra, makasih Pak Indra. Ya, terima kasih. Oke, udah ya. Saya izin live. Silakan. Oke. Bu Nuri, Pak Indra, Pak Joko, Pak. Terima kasih. Amin. Silakan Pak Didi. Bu Nuri, Bu Pak Indra. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin live. Assalamualaikum. Izin live. Terima kasih. Dia mau daftar di mana? PPDBD itu. Mau ke ini, SMP. Makasih. Makasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Tetap semangat. Bapak Ibu sehat selalu. Mohon izin. Amin. Mohon live. Teman-teman, terima kasih. Bu Tarni. Recording Tetap semangat Bu Tarni.